Di sini kita akan mengerjakan soal program linear. Soal yang pertama, kita disuruh untuk mencari daerah yang diarsir pada gambar merupakan himpunan penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan linear. Tentukan nilai maksimum dari f x, y sama dengan 7x plus 6y. Yang pertama kita harus cari atau langkah pertamanya adalah kita mencari persamaan garis yang membatasi daerah yang diarsir. Nah, kita kan tahu atau garis yang membatasi atau bisa dibilang garis sigung itu ada 2 di sini. Itu kita kasih tanda garis 1, garis 2. Nah, ini garis 1. Cara menentukan garis 1 adalah kita membalik x dan y-nya. Kalau di sini kan 20y, kita tulis jadi 20x. Dan di sini 12x kita tulis jadi 12y. Sama dengan x dikali y, yaitu 20 dikali 12. Kita tulis ulang. Persamaan ini bisa kita sederhanakan kalau kita bagi 4, yaitu (5x ditambah 3y sama dengan 60. Nah, cara mencari garis yang kedua pun juga sama. Garis 2. Yaitu kita balik x dan y-nya. Di sini garis 2 kita menemukan yaitu 15y. Kita balik jadi 15x. Di sini kita menemukan 18x, kita balik jadi 18y. Sama dengan x kali y yaitu 15 dikali 18. Kita tulis ulang. Persamaan ini juga bisa kita sederhanakan. Kalau bisa disederhanakan saja, yaitu kita bisa bagi dengan 3. Nah, kita sudah ketemu nih persamaannya. Nah, untuk langkah yang kedua, kita mencari titik sudut daerah yang diarsir. Titik sudut tuh yang di sudutnya lah. Kita menemukan di sini ada titik. Yang pertama kita menemukan yaitu 0,15. Yang kedua kita menemukan 12,0. Nah, yang ketiga di sini nih. Nah, kita kan nggak tahu ya cara mencarinya. Nah, caranya adalah dengan kita eliminasi persamaan yang kita cari pertama waktu itu agar kita bisa menemukan titik tengahnya. Caranya saya tulis di sini ya. Yaitu kita eliminasi persamaan 2 ini yang kita cari, yaitu 5x plus 3y sama dengan 60. Terus kita balik angkanya yang besar. Yang besar dulu ya teman-teman. Maaf penulisannya salah. Nah, kita eliminasi kalau bisa dieliminasi. Kalau nggak bisa kita setarakan dulu. Kebetulan ini udah sama, yaitu ini bisa dicoret 5x nya.
Jadi kita bisa kurangi. 6 dikurangi 3 berarti 3Y. 90 dikurangi 60 berarti 30. Y sama dengan 30 dibagi 3 sama dengan 10. Kita ketemu di sini Y-nya 10. Nah, untuk mencari X-nya kita substitusi ke salah satu persamaan ini. Aku cari yang paling mudah, yaitu di persamaan 1 karena angkanya juga lebih kecil. Kita tulis persamaan 1 dan kita masukkan angka Y-nya. Ini tetap karena X-nya belum ketemu kan. Ditambah 3, Y-nya sudah ketemu 10, kita masukkan 10, 60, 5X ditambah 3 dikali 10, 30, 60. 30 kita pindah ruas jadi negatif, yaitu 5X sama dengan 60 dikurangi 30. Panjang. 5X sama dengan 60 dikurangi 30, hasilnya 30, dan X sama dengan 30 dibagi 5, hasilnya adalah 6. Jadi titik yang ketiga kita menemukan X-nya yaitu 6 dan Y-nya 10. Langkah ketiga adalah kita uji titik ke persamaan yang sudah ditentukan. Persamaannya ini kan, jadi kita tulis persamaannya. Kita substitusi ke titik yang sudah ditemukan, yaitu ini. Kita tulis ulang. 15. Kita substitusi ke persamaan yang sudah ditentukan. Persamaannya kan 7X plus 6Y. Nah, kita tinggal masukkan aja lah. 7 dikali 0, 0. Ditambah 6 dikali 15. Ini 0 ditambah 6 dikali 15 adalah 90. Jadi hasilnya adalah 90. Dan yang kedua, kita ngelakuin hal yang sama, yaitu substitusi titiknya ke persamaan. 7 dikali 12 tambah 6 kali 12, 84. Ini kamera gak cukup. Sorry, mepet teman-teman. Pindahkan dulu. Substitusi ke titik 6,10. 7 kali 6 tambah 6 dikali 10. 7 kali 6 hasilnya berapa teman-teman? Benar, 42. Ditambah 6 dikali 10 hasilnya berapa teman-teman? Benar, 60. Jadi ini tinggal ditambah, hasilnya adalah 102. Nah, kita kan disuruh mencari nilai maksimum. Nah, dari ketiga titik ini yang paling besar adalah titik 3. Jadi jawabannya adalah nilai maksimumnya ada di titik 3. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, di sini soal yang kedua membahas soal cerita dari seorang penjahit yang membuat
dua pakaian dengan dua bahan. Misalnya kalau soal cerita, kita membuat permisalannya, yaitu X di sini dan Y. Terus kita baca soalnya terlebih dahulu. Seorang penjahit membuat dua jenis pakaian. Pakaian jenis A memerlukan katun 1 meter dan kain sutra B 2 meter. Jadi X diibaratkan untuk kain katun dan Y diibaratkan untuk kain sutera. Sedangkan pakaian jenis B memerlukan kain katun 2,5 m dan kain sutra 1,5 m. Bahan kain yang tersedia ini kurang dari berarti bahannya 70 m dan kain sutra 84 m. Pakaian jenis A dijual dengan laba 50.000 per buah, sedangkan pakaian jenis B dijual dengan laba 60.000 per buah. Agar penjahit memperoleh laba maksimum, banyak pakaian jenis A dan B yang terjual berturut-turut adalah yang pertama kita harus buat adalah langkah pertama, kita harus buat grafiknya dulu. Dan cara membuat grafiknya adalah kita membuat tabel dari keperluan, terus bahan yang tersedia, dan laba. Kita buat tabelnya dulu. Di sini kita sudah buat tabelnya. Jadi di soal kita baca yang pertama yaitu angkanya. Pakaian jenis A memerlukan kain katun 1 meter dan kain sutra 2 meter. Kita tulis di sini kain katunnya, yaitu kita ibaratkan ini A, itu kain katun 1, dan sutranya adalah 2. Selanjutnya, sedangkan pakaian jenis B memerlukan kain katun 2,5, ditulis 2,5, dan kain sutra 1,5. Bahan yang tersedia. Bahan yang tersedia itu berarti kurang dari. Jadi terus kurang dari. Di sini 70 meter kain katun. Jadi 70 dan 84 kain sutra. Ditulis 84. Pakaian jenis A dijual dengan laba 50.000. Ini A, jadi kita tulis 50.000. Dan pakaian jenis B ditulis 60.000. Harganya ya. Dan kita buat persamaan. Ini masih masuk angka 1 ya teman-teman. Ini 1 bukan 2. Kita buat persamaan. Jadi katun di sini. Ingat katun tadi melambangkan katun teman-teman, katun yaitu X. Jadi kita tulis sini 1X, atau bisa bilang langsung persamaan 1 yaitu X ditambah tambah 2,5 Y ke bawah ya nulisnya, kurang dari 70. Dan persamaan 2
Ya sama ditulisnya 2x ditambah 1,5y kurang dari 84. Langkah kedua, kita mencari titik dan membuat grafik. Di sini kita membuat grafik. Kita mencari titiknya adalah dengan persamaan yang kita temukan tadi, yaitu titik pertama. Kita persamaannya saya tulis ulang lagi di sini. X ditambah 2,5y kurang dari 70. Untuk mencari titik kita bisa tutup. Berarti X sama dengan 70. Berarti X-nya sama dengan 70 dan Y-nya adalah 70 dibagi dengan 2,5 yaitu 28. Atau titiknya di sini kita bisa sebut 70,0 dan 0,28. Saya tulis di sampingnya. Sama caranya. Jadi tidak harus ulangi. Oke, karena kita sudah ketemu titiknya, yaitu 70,0, 0,80, 0,28 dan 42,0 dan 0,56. Kita bisa langsung membuat grafiknya. Digambar dulu penggaris saya di luar. Apa jelek-jelekan aja. Inilah ya. Ini 0. Dimulai dari X. Yep. X-nya kita lihat dari X dari dua persamaan ini, yang paling kecil tuh 42, jadi kita tulis 42. Dan Y-nya di sini 56 di atas. Sini 70 dan sini 28. Kita garis menurut dengan persamaan. Oke, sudah selesai digaris. Setelah itu kita mencari daerah penyelesaiannya atau DP dengan uji titik. Nah, biasanya kita uji titiknya ya gampang itu 0,0. Uji titik 0,0
ke persamaan 1 dan 2. 1 X plus 2. Oh iya, belum tahu kan tadi ini garis tapi belum tahu. Jadi 56 dan 42 ini masuk ke garis 2. 1 deh kayak. 2 garis 2, ini garis 1. Ini berarti 1. Terus karena jadi 70, kita substitusi nolnya 0,2,5 0. 70-nya tetap 2,5 kali 0 hasilnya 0, jadi 70. 0 kurang dari 70. Benar atau salah? Jeng 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 jeng. Benar. Jadi kalau benar, yang bawah nggak diarsir ya. Jadi yang diarsir yang atas. Jadi kita arsir yang atas. Ini garis 1 teman-teman, garis 2. Aduh, saya geser dulu tripodnya. Nah, dicukup-cukupin. Yang kedua, kita masukkan persamaan juga. Nah, ini udah pasti 0 tambah 0 kurang dari 84. Kurang dari 84. Kalau 0,0 itu kalian masukin ke persamaan tuh hasilnya akan 0 gitu loh. Jadi janganlah pusing-pusing, udah pasti 0 kurang dari atau enggak 0 lebih dari. Dan jadi 0 kurang dari 84, benar atau salah? Jeng 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 jeng. Benar. Jadi kita arsir yang atas karena benar. Jadi daerah penyelesaiannya adalah ini. Lanjut ke langkah 3, yaitu kita mencari titik sudut daerah yang diarsir. Titik sudutnya di sini kita buka. Ini yang tadi kita kerjakan ya. Aduh, nggak jelas nih gambarnya. Nah, ini jelas. Titik sudutnya tuh ada di sekitar daerah penyelesaian. Daerah penyelesaian itu di bawah yang ini. Nah, pasti membentuk sudut-sudut. Jadi suatu bangun datar atau pinggirannya lah. Jadi kita titik aja dulu di sini. Di sini. Ini namanya titik sudut. Nah, yang pertama kita menemukan titik sudutnya adalah 0,28. Jadi kita tulis titik sudutnya. 0,28. Yang kedua, kita nggak kelihatan. Kita menemukan di sini 42 dan 42 karena X jadi 42,0. Nah, seperti cara yang tadi, pasti titik sudut yang ketiga tidak tahu kita hasilnya. Nggak mungkin dong langsung jawab 1. Jadi kita perlu mengeliminasi persamaan. Karena kalau yang sebelumnya kita kan dapat grafiknya dulu baru mencari persamaan. Kalau ini kan tadi kita cari persamaannya dulu baru grafiknya. Jadi ya tinggal eliminasi aja nih dua persamaan ini. X tambah 2,5 aja. Kita taruh sampingnya aja ya. Eliminasi.
plus 1 N2 nggak kelihatan. Dan 1 X plus 2,5Y kurang dari 70. X plus 2,5Y kurang dari 70. Dengan persamaan kedua yaitu 2X ditambah 1,5Y kurang dari 80. Nah, karena tidak setara seperti yang saya omongkan tadi, kita harus menyetarakan dulu persamaannya, yaitu kita kali. Yang bisa dikalikan yang mana, teman-teman? Benar, yang atas. Jadi kita kalikan yang atas ini dengan berapa, teman-teman? Benar, dengan 2. Kali 2 ini dikali 1 atau tetap kali 2 jadi 2X ditambah 5Y. Nggak bisa nulis 5Y. Sorry, ini bukan kurang dari, yang seharusnya kalau disetarakan ini sama dengan, bukan kurang dari, dengan dieliminasi sama dengan ya. Salah, mungkin di video yang pertama mungkin diralat, jadi 2 dikali 70 jadi 140. Ini tetap ditulis ulang aja. Kita tinggal eliminasi atau dikurangi. 2X ini bisa dicoret jadi 5 dikurangi 1,5. Hasilnya berapa, teman-teman? Benar sekali, hasilnya 3,5. 3,5Y. Dan 140 dikurangi 84. Hasilnya berapa, teman-teman? Benar sekali, 56. Dan Y sama dengan 56 dibagi 3,5. Maaf, tulisannya tidak jelas. Yaitu hasilnya 16. Jadi kita menemukan di titik 3 yaitu Y-nya 16. Terus cara mencari X-nya adalah dengan kita substitusi ke salah satu persamaan di atas. Itu saya substitusi dengan persamaan pertama, yaitu X plus 2,5Y sama dengan 70. X-nya kan kita belum tahu, ditulis X ditambah 2,5, Y-nya sudah ketemu yaitu di sini 16. Kita substitusikan 70 X ditambah 2,5 dikali 16, hasilnya berapa? Benar, 40 sama dengan 70. X sama dengan 70 dikurangi 40. 40 nya kan negatif, pindah ruas jadinya 40 nya positif, pindah ruas jadi negatif. Jadi 70 dikurangi 40. X sama dengan 30. Dan selanjutnya kita uji titik yang langkah keempat. Uji titik. Uji titiknya adalah karena kita yang dicari adalah laba, jadi F X, Y sama dengan labanya tadi 50.000 X ditambah 60.000 Y.
Setelahnya adalah titiknya kita substitusi ke persamaan laba, yaitu titiknya kan ini belum ditulis, jadi titik yang ketiga adalah x-nya 30 dan y-nya kita menemukan 16. Langsung kita substitusi titiknya ke persamaan laba, yaitu 0,28 sama dengan 50.000. 50.000 benar kan? 50.000. X-nya 0 ditambah 60.000 dikali Y-nya adalah 28. 0 tambah 60.000 dikali 28. Berapa teman-teman? Benar. 1680. Jutaan ya hasilnya. 1.680. Coba kalkulator. Kalau kalian mau pakai kalkulator nggak apa-apa. Ini 0 ditambah 1.680 hasil berapa teman-teman? Benar, hasilnya 1.680.000. Yang kedua, kita dari titik kita ngelakuin hal yang sama. Mungkin saya langsung substitusi saja. Oke, jadi sudah ketemu semua labanya, dan di soal kita disuruh untuk mencari laba maksimum dan banyak jenis pakaian A dan B yang terjual berturut. Jadi kita lihat ke 3 laba ini. Yang paling besar yang berwarna betul, yang 3. Jadi nilai maksimumnya di titik 3. Di titik 3 dan banyak pakaian jenis A-nya adalah 30 dan B sama dengan 16. Ini kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini soal terakhir yaitu soal nomor 3, yaitu soalnya anak usia balita dianjurkan dokter untuk mengkonsumsi kalsium dan zat besi. Mungkin kalsiumnya diibaratkan dengan nilai A dan zat besinya itu B. Kita tulis langkah 1. Kalsium A, I, B
sedikitnya 60 gram dan 30 gram. Sedikit, jadi minimalnya adalah 60 gram dan 30 gram, jadi bisa lebih, atau kita tulis dengan lebih dari 60 dan 30 gram. Sebuah kapsul mengandung 5 gram kalsium dan 2 gram zat besi. Ini kapsul 5 gram kalsium dan 2 gram zat besi. Sedangkan tablet 2 gram kalsium dan 2 gram zat besi. Biaya atau harga ya, jadi terus harga di sini. Harga sebuah kapsul adalah 1.000 dan tablet 800. Kita buat persamaannya, yaitu persamaan 1 kita tulis ke bawah di kapsul ini dulu. Persamaan 1 itu 5x ditambah 2y lebih dari 60, dan persamaan 2 nya adalah 2x ditambah 2y lebih dari 30. Dan ini persamaan 3 yang saya hitung-hitung, yaitu 1000 x ditambah 800 y sama 3. Ini nggak ada kurang dari sama lebih dari karena nggak ada patokannya, ini yang dicari. Dan kita buat grafiknya, langkah 2. Buat grafiknya dulu. Kita membuat grafiknya dengan cara menentukan titiknya. Karena kita sudah ada persamaan, yaitu kita menggunakan persamaan 1 dan 2 untuk menggunakan titiknya. Persamaan 1 atau garis satunya yaitu 5x tambah 2y lebih dari 60. Kita tutup x sama dengan 60 dibagi 5. X-nya berarti berapa? Benar, 12 atau 12,0. Dan Y-nya kita tutup. Y sama dengan 60 dibagi 2. Berapa? Benar, Y-nya adalah 30. Jadinya 0,30. Nomor persamaan 2 kita melakukan hal yang sama, yaitu 2x ditambah 2y lebih dari 30. X-nya tutup, X 2 dibagi 30 berarti 15 ya. 15 sama aja berarti 15,0. Dan Y-nya kita tutup, X-nya jadi Y 30 dibagi 2 15 juga, jadi 0,15. Kita masukkan angkanya. X-nya di sini X
paling kecil 12 di sini 12, dan paling atas 30. Iya. Kita garis, ini garis pertama. Yang kedua, X-nya 15. Sini ya, 15 dan Y-nya 15. Kita garis. Ini garis 2. Setelah itu kita uji titik. Kita menggunakan titik 0,0, itu uji titik. Saya pindahkan tripodnya dulu. Jadi ini uji titik dengan 0,0. Kita masukkan persamaannya, yaitu 5x ditambah 2y 1 ya, lebih dari 60. 0 lebih dari 60. 0 lebih dari 60, benar tidak? Salah. Kurang ya, tapi lebih. Berarti yang garis 1 hasilnya ke depan karena titiknya di sini. Ini 0,0. Jadi ke depan. Itu juga dengan 2, karena tandanya itu lebih dari, itu udah pasti nanti juga ngasilnya ke depan. Kita bisa ngeliat langsung dengan tandanya, karena udah pasti kalau pakai titik 0,0 hasilnya akan tetap salah karena tandanya, kecuali angkanya tuh lebih besar, kayak mungkin 5,2, 25, 4. Ini tetap kurang, jadi salah, langsung kita arsir yang garis 2 ke bawah. Kalau salah tuh diarsir ke bawah, jadi daerah penyelesaian tuh di atas. Langkah ketiga, kita mencari titik sudut. Aku tulis di sini aja ya langkah 3-nya karena ini masih kosong. Langkah mencari titik. Titiknya yang mendekati daerah penyelesaian. Beda dengan soal 1 dan 2 yang titiknya di sini, di sini, di sini. Kalau ini karena daerah penyelesaiannya di tak terhingga, jadi yang paling besar di sini titiknya adalah 0,30. Titik 2-nya, kita tidak tahu, jadi kita harus mencari tahu. Dan titik 3-nya adalah nih, titik 3 15,0. Nah, untuk mencari titik 2 seperti cara-cara sebelumnya, yaitu dengan dieliminasi persamaan 1 dan 2-nya. Eliminasi. Persamaan 1 dan 2. Persamaan 1-nya tadi
5x ditambah 2y sama dengan 60. Persamaan dualnya adalah 2x tambah 2y sama dengan 30. Kita langsung eliminasi. Ini dicoret karena angkanya sama ya. Jadi 5 dikurangi 2 yaitu 3x sama dengan 60 dikurangi 3, 30. X nya adalah 30 dibagi 3, hasilnya adalah 10. Jadi kita sudah menemukan titik yang kedua yang X nya adalah 10. Sedangkan Y nya kita substitusi ke persamaan yang paling mudah. Di sini saya lihat persamaan paling mudah persamaan 2. Jadi substitusi ke persamaan 2. Jadi 2x ditambah 2y sama dengan 30. 2 X nya sudah ketemu tadi 10 ditambah 2y sama dengan 30. 2 dikali 10 20 tambah 2y sama dengan 30. 2y 20 nya positif, kita pindah ruas jadinya negatif, jadi 30 dikurangi 20, 2y sama dengan 30 dikurangi 20 hasilnya 10. Berarti y sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Berarti untuk titik keduanya kita ketemu X nya 10 dan Y nya 5. X nya 10, Y nya 5. Ini. Setelahnya kita substitusi titik yang kita punya tadi, yang kita cari ke persamaan 3. Saya tadi salah ngartikan yang soal nomor 2 sebenarnya mirip, cuman saya lupa cari persamaan 3 nya tadi, sebenarnya dicari di awal waktu persamaannya. Jadi persamaan 3 nya tadi kita menemukan yaitu f x, y sama dengan 1000 x ditambah 800y. Itu substitusi ke titik tadi, titik 1 yaitu 0,30 sama dengan 1000 dari 0 ditambah 800 dikali 30. Berarti ini 0 ditambah 800 dikali 30, 24.000. 0 ditambah 24 hasilnya 24.000. Yang kedua juga sama, kita substitusi titik yang kita temukan tadi. Sudah. Jadi kita disuruh untuk mencari nilai minimum atau nilai paling kecil. Untuk apa tadi di soalnya? Harganya ya, nilai minimumnya. Biaya minimum yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan anak balita tersebut adalah, yang paling tepat itu jawabannya adalah yang 2, karena
lebih murah, yaitu 14.000. Jadi jawabannya yang kedua. Oke, sekian, terima kasih telah mendengarkan videonya. Mohon maaf jika ada salah kata atau omongan saya yang belibet. Ya, semoga ilmunya bermanfaat dan terima kasih.